Maka orang kalau dipahamkan dengan contoh biasanya lebih mudah mengerti. Maka ini di antara bentuk dakwah Nabi SAW ya, dengan apa? Memisalkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Berkata Imam Malik An-Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama masalu sahibil Qur'an kamasali sahibil ibli al-mu'aqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang sahibul Quran, hafal Quran, atau orang yang menjaga Al-Quran, itu bagaikan seseorang yang memiliki onta yang terikat. Jika seandainya onta tersebut terikat masih, maka dia akan terjaga. Dan jika seandainya onta itu lepas dari ikatannya, maka onta itu pun akan hilang atau onta itu akan pergi. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini mungkin di buku-buku Anda tidak ada. Ya, di kalau riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi tidak ada, mungkin di tempat saya ada. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini berbicara tentang masalah penjagaan seseorang menjaga Al-Quranul Karim. Nabi SAW memisalkan orang yang menjaga Al-Quran itu bagaikan orang yang memiliki onta. Kenapa Nabi SAW memisalkan Al-Quran seperti orang memiliki onta? Karena ya, onta ini adalah hewan yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan orang yang menjaga Quran itu sama seperti orang yang mengikat onta. Onta itu kalau dia lepas ikatannya, ya, terlepas dari ikatannya, kemudian onta itu pergi, maka akan susah Anda menemukannya. Maka sukar Anda mencarinya. Ya, karena sudah kalau onta itu hilang, maka akan susah Anda mendapatkannya kembali. Nabi SAW memisalkan orang yang menghafal Al-Quran, memiliki hafalan, kalau tidak dijaga Al-Quran itu, maka dia akan hilang. Sebagaimana onta itu akan lepas dari ikatannya. Jika dia akan hilang, maka dia sukar kembali. Dia susah untuk kembali. Makanya kadang-kadang sebagian orang ketika dia menghafal Al-Quran mengeluhkan, kok memurajaah itu lebih susah daripada menghafal kembali. Ya, memurajaah Al-Quran kok itu lebih susah daripada menghafal kembali. Ya. Ya, memang seperti itu. Nabi SAW memisalkan demikian. Dan ini perintah dari Rasulullah SAW agar seseorang itu menjaga Al-Qurannya,
menjaga Al-Quran yang pernah dia hafal. Dan teguran dari Nabi, peringatan dari Rasulullah agar seseorang jangan lalai dari hafalan Al-Qur'annya. Oleh karenanya di dalam Islam, di antara adab ketika seseorang itu lupa dari hafalan Al-Qur'annya, maka tidak boleh dia mengatakan nasitu, saya telah lupa. Dilarang oleh Nabi SAW. Ya, tidak boleh kita mengatakan aku lupa hafalan Quran, aku kada ingat. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis yang melarang demikian. Kata Rasulullah, bi'samar rajul li ahadihim yaqul nasitu ayatu kaita wa kaita bal huwa nusi. Kata Nabi sallam, jelek sekali seseorang yang mengatakan kepada saudaranya, saya lupa ayat ini, ayat ini. Kata Nabi sallam, janganlah dia mengatakan demikian, bal huwa nusi, tetapi dia dilupakan. Maka sunnahnya seseorang itu kalau dia lupa dari ayat Al-Quran, jangan dia katakan nasitu, tapi dia katakan nusitu, saya dilupakan, atau unsitu, saya dilupakan, dengan makna yang sama, ya, dengan makna yang maknanya adalah dia dilupakan atau terlupakan. Kenapa dilarang kita mengatakan nasitu, saya lupa? Kenapa dilarang? Pak Imam Nawawi rahimahullahu taala ya mengatakan makna nasitu, saya lupa, itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, nasitu itu artinya saya lupa, itu artinya dengan sengaja saya meninggalkan Al-Quran, itu maknanya tarkul Quran, meninggalkan Al-Quran. Makna yang kedua adalah makna emang lupa, dia lupa, nisyan. Maka ketika di dalam perkataan orang ini memiliki dua makna, satu maknanya jelek, satu maknanya tidak, maka di dalam Islam tidak boleh kita menggunakan kalimat yang mengandung dua makna bisa dibawa ke mana-mana. Ya, maka seseorang harus menggunakan kalimat yang jelas. Makanya ditegur oleh Nabi SAW menggunakan kalimat nasitu. Dan juga kalimat nasitu ini seolah-olah menunjukkan bahwasanya dia orang yang lalai. Ya, dia orang yang lalai. Dia orang yang tidak perhatian dengan Al-Quran. Makanya dilarang oleh Rasulullah kalau orang itu lupa dari Al-Qurannya, dia mengatakan saya lupa. Tetapi katakanlah saya dilupakan, atau saya terlupakan. Tidak boleh dia mengatakan saya lupa. Kemudian ya, apa hukum orang yang lupa Al-Quran? Berdosakah orang kalau seandainya dia lupa Al-Quranul Karim? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah seseorang yang lupa Al-Quranul Karim. Apa hukumnya? Ada 3 pendapat sekurang-kurangnya. Pertama, sebagian ahlul ilmu mengatakan orang yang lupa dari hafalan Al-Qurannya ini merupakan dosa besar, dianggap minal kabair, ya, dianggap dari dosa besar. Dan ini salah satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan 2 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud di dalam kitab sunannya. Di antaranya kata Nabi sallam, uridat alayya dhunuba ummati falam ara dhanban a'zam, ya, min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun summa nasiyaha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku ditampakkan dosa umatku. Kata Nabi SAW, ditampakkan dosa umatku. Dan saya tidak melihat, kata Rasulullah, dosa yang paling besar yaitu kecuali seseorang ya hafal 1 surah dalam Al-Quran atau beberapa ayat di dalam Al-Quran, kemudian dia melupakannya. Di antara dalil pula yang mengatakan bahwasanya orang yang lupa Quran itu dosa besar adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man qara al-Quran summa nasiyahu laqiyallahu azza wa jalla yawmal qiyamati adzam. Kata Nabi SAW, barang siapa lupa Quran, barang siapa membaca Al-Quran, pernah menghafalnya, kemudian dia melupakannya,
maka dia bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat ya dalam keadaan adzam, penyakit kusta, dalam kondisi kusta. Maka ini menunjukkan, kata mereka, dua dalil ini, orang yang melupakan Al-Quran itu merupakan dosa besar. Tetapi dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud di dalam kitab sunannya. Tetapi dua hadis ini adalah hadis yang lemah. Dua hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian para ulama itu merupakan dosa besar, itu hadis yang lemah. Dan hadisnya dilemahkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua adalah pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwasanya dia merupakan sebuah dosa. Ya, dia merupakan sebuah dosa. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, pendapat kebanyakan ahlul ilm, orang yang lupa dari Al-Qur'anul Karim itu merupakan sebuah hukuman uqubah, hukuman Allah kepada orang tersebut. Ketika dia lupa dari surah yang dia hafal atau ayat yang dia hafal, maka itu adalah hukuman Allah terhadap orang tersebut akibat dia melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu berkata Dhahhak Ibnu Muzahim, beliau mengatakan, "Ma min ahadin ta'allama al-Qur'an summa nasiyahu إلا بذنب أحدثه لأن الله تعالى يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم." Kata Allah Subhanahu, kata Dhahhak Ibnu Muzahim, tidak ada salah satu di antara kalian belajar Al-Quran kemudian dia dilupakan, ya, atau dia lupa, kecuali itu akibat dosa yang dia kerjakan. Kecuali dosa yang dia kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda, tidaklah seseorang ditimpa musibah akibat olah dia sendiri, akibat perbuatan dia sendiri. Maka para ulama mengatakan pendapat yang ketiga ini, orang yang lupa Al-Quran itu merupakan hukuman Allah bagi orang tersebut akibat dosa yang dia lakukan. Maka pendapat yang ketiga ini tidak menunjukkan bahwasanya itu adalah sebuah dosa. Tidak menunjukkan itu sebuah dosa. Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah lupa di dalam Al-Quran itu ada dua hal. Pertama, ada orang lupa akibat faktor lemahnya hafalannya, ya, tabiah, ya, sifat basyariyah, sifat manusia, bahwasanya manusia kadang hafal kemudian dia lupa, ya, dia berusaha membaca memuraja Al-Quran tapi dia lupa. Dasar orangnya kada peingatan. Maka ini adalah sesuatu tabiat dia manusia. Maka ini tidak berdosa dia. Dia tidak berdosa. Dan ulama sepakat ini tidak berdosa. Orang yang rajin membaca Al-Quran setiap hari tetapi kada kuat hafalannya. Karena subhanallah, ya, manusia itu diberikan Allah Subhanahu wa taala hafalan itu berbeda. Ada yang kuat hafalannya, ada yang kada kuat, ya. Ada yang cepat menghafalnya, ada yang tidak, ya. Maka masing-masing orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan hafalan. Kemudian yang kedua, ada orang lupa Al-Quran akibat dia itu tasahul, akibat dia itu bermalas-malasan, akibat dia itu taksir, lalai dari murajaah Al-Qurannya. Maka yang kedua inilah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, pendapat yang paling benar adalah tidak bisa kita katakan orang lupa Al-Quran akibat dia lalai, kita hukumi dia berdosa. Kenapa? Karena susah menghukumi orang yang lupa Al-Quran akibat dia lalai, dihukumi dia berdosa. Ya. Karena itu harus membutuhkan dalil yang sangat jelas. Oleh karena itu, ya, pendapat yang mengatakan itu sebuah hukuman dari Allah, maka ini pendapat yang mendekati kebenaran. Ya, akibat dia berbuat maksiat, akhirnya dia dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, ya, di antara hal yang menjadikan orang itu, ya, dibantu hafalannya, dikuatkan hafalannya Al-Qur'annya adalah seseorang tersebut dia berusaha menjaga Al-Quran tersebut dibaca di waktu sholat. Jadi dibaca di waktu sholat. Terlebih-lebih lagi adalah sholat malam.
Maka berusaha kita baca apa yang kita hafal dari salat malam kita, ya, berusaha, ya, karena salat malam itu waktunya panjang, ya, maka di situ ada kesempatan yang sangat luas seseorang memurojaah Al-Qur'annya. Maka tidak mengapa kalau seandainya dia lupa, dia pegang mushaf, dia baca, kemudian dia tutup kembali, kemudian dia agak lupa, dia lihat lagi, tidak ada masalah di dalam salat malam, karena hal itu sangat membantu seseorang untuk mengingatkan Al-Qur'annya. Maka di hadis ini ada banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama dari hadis ini adalah bahwasanya anjuran Nabi SAW agar seseorang menjaga Al-Quran, dan peringatan dari Nabi SAW untuk seseorang jangan lalai dari Al-Qurannya. Dan pernah juga sering saya jelaskan, salah satu sebab seseorang itu diadab di kuburnya, salah satu sebabnya adalah dia meninggalkan Al-Quran secara total. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini adalah bahwasanya, ya, Nabi SAW mengingatkan bahwasanya lingkungan yang baik, ya, lingkungan yang baik adalah seseorang selalu menjaga ilmu yang bermanfaat. Maka lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang selalu menjaga ilmu yang bermanfaat. Adanya amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan antara satu saudara dengan saudara yang lain. Maka ini menjadikan lingkungan itu baik. Kalau sebuah lingkungan tidak ada seseorang itu perhatian terhadap ilmu, tidak ada perhatian terhadap majelis ilmu, maka lingkungan itu akan berubah. Lambat tidaknya akan berubah menjadi lingkungan yang tidak baik. Karena membentengi, ya, pada zaman sekarang ini tidak ada kita bisa membentengi kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya di sini Nabi SAW menunjukkan bahwa pentingnya seseorang menjaga sesuatu, baik itu hafalannya, Qur'annya, itu menunjukkan pentingnya seseorang menjaga ilmu. Pentingnya di sebuah lingkungan itu seseorang menjaga ilmu. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah ini merupakan uslub dakwah Nabi SAW ketika berbicara. Kadang Nabi SAW berbicara itu dengan memisalkan, ya, mengasih permisalan. Karena sebagian orang itu lebih senang dimisalkan, ya. Kadang ingin memahamkan orang itu tidak bisa, kadang-kadang dipahamkan secara langsung. Kadang-kadang dengan misal orang itu lebih mudah mengerti, ya. Maka orang kalau dipahamkan dengan contoh biasanya lebih mudah mengerti. Maka ini di antara bentuk dakwah Nabi SAW, ya, dengan memisalkan sesuatu. Dan alhamdulillah, ya, di benua kita ini ketujuh, ya, misalan, ya, ketujuh misalkan. Makanya kalau bahasa Banjar itu kalau berpender pasti ada permisalannya. Bahkan menyambati orang pun cak bermisal-misalan, ya, cak menyambati orang, ya, omongannya tidak teratur. Apa aja orang Banjar berpender kada belampu, ya. Ya, kadang Masya Allah, ya, permisalan itu kadang-kadang itu mudah memahamkan orang. Maka banyak sekali hadis Nabi SAW kadang-kadang memisahkan mukmin dengan pohon kurma. Maka kalau kita lihat, ya, hadis-hadis Nabi itu banyak sekali memisalkan, ya, sesuatu untuk mendekatkan pemahaman manusia. Kemudian kita lanjutkan. Wasu'ila Malik, ditanya Imam Malik, hal yaqra'ul Qur'an ahadun wa huwa ala ghairu tuhrin? Faqal ara dzalika wasi'an insyaallah. Ditanya Imam Malik, apakah seseorang membaca Al-Qur'an dan dia tidak dalam kondisi suci, boleh? Kata Imam Malik, saya melihat demikian, boleh, insyaallah. Maka ini salah satu pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau berpendapat bahwasanya boleh seseorang itu membaca Al-Quran tanpa dalam kondisi suci. Dan inilah pendapat yang rajih, ya, bahwasanya membaca Al-Quran itu boleh dalam kondisi tidak suci. Tetapi harus dibedakan, sering saya katakan, bedakan antara membaca dengan menyentuh. Karena membaca belum tentu dia menyentuh, ya. Maka di sini Imam Malik ditanya apakah boleh seseorang membaca Al-Quran dalam kondisi tidak suci, maka kata beliau itu boleh insyaallah. Dan ini pendapat yang rajih, boleh seseorang membaca Al-Quran walaupun dia dalam kondisi junub,
walaupun dia dalam kondisi berhadas besar, berhadas kecil, maka insya Allah tidak mengapa seseorang membaca Al-Quranul Karim. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-amalu fil qiraati fima lam yadar fihi. Beramal pada sebuah bacaan ya yang tidak dikeraskan. Berkata Imam Malik, Anil Ala ibn Abdurrahman, annahu sami'a Abu Sa'ib maula Hisham ibn Zuhrah yaqul, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun ghairu tamin. Faqultu ya Abu Hurairah, inni akunu ahyanan wara al-imam, faghamaza zira'i wa qala iqra biha ya farisi fi nafsik, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah tabaraka ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain, فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. Dari Ala ibn Abdurrahman, sesungguhnya beliau mendengar Abu Sa'ib. Beliau adalah budaknya atau maula Hisham ibn Zuhrah. Beliau berkata, Abu Sa'ib berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa salat kemudian dia tidak membaca Ummul Quran, maka sholatnya kurang, tidak sempurna. Kemudian berkata Abu Sa'ib maula Hisham bin Zuhra, wahai Abu Hurairah, aku kadang-kadang, kata beliau, di belakang imam. Ya, aku kadang-kadang berada di belakang imam. Kemudian Abu Hurairah ya menyenggol ya zira'i ya lenganku. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, iqra biha ya farisi fi nafsik. Bacalah wahai Farisi di dalam sir ya, di dalam dirimu, tidak dikeraskan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya aku membagi salat antara aku dan hambaku dengan dua bagian, kata Allah. Separuhnya untukku, kata Allah, dan separuhnya untuk hambaku. Kata Allah, wali abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian Nabi mengatakan, iqra'u yaqulul abd. Kemudian Nabi mengatakan, bacalah. Kemudian berkata seorang hamba, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hambaku ini memujiku. Kemudian ketika hamba itu mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim, kata Allah, sesungguhnya hambaku ini telah memujiku. Kemudian ketika hamba itu mengatakan Malik Yaumiddin, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hambaku itu telah memujiku. Kemudian ketika hamba itu mengatakan Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhil ayah, sesungguhnya ayat ini antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta." Kemudian ketika hamba itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim,
ya Allah tunjukilah jalan yang lurus, ya, jalan yang engkau berikan nikmat, ya, atasnya, ya, bukan orang-orang yang engkau murkai, ya, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Maka kata Allah, sesungguhnya ini bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis yang berbicara tentang masalah surah Al-Fatihah. Pertama, hadis ini menceritakan tentang masalah, ya, sabda Nabi SAW, barang siapa yang tidak membaca Ummul Quran itu adalah nama lain dari surah Al-Fatihah. Para ulama mengatakan surah Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Di antaranya nama surah Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Di antara namanya adalah Ummul Quran. Di antara namanya adalah Sab'ul Masani. Di antara namanya adalah Suratul Hamd, Suratul Al-Hamd. Dan di antara namanya juga disebut dengan Asy-Syafiyah. Ya, disebut dengan Asy-Syafiyah karena digunakan, ya, ayat surah Al-Fatihah untuk menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit. Maka para ulama menyebutkan kurang lebih sekitar lebih dari 20 nama. Tetapi kebanyakan nama-nama tersebut hadisnya tidak sahih. Ya, dan kadang juga disebut dengan Al-Waqiyah. Ya, surah Al-Fatihah dinamakan juga dengan surah Al-Waqiyah. Sebagian ulama mengatakan Al-Waqiyah ini bukan nama surah Al-Fatihah tetapi sifat dari surah Al-Fatihah. Intinya di dalam hadis ini disebutkan surah Al-Fatihah dengan nama Ummul Quran. Disebut dengan Ummul Quran. Dan tentu, ya, pemberian nama di dalam sebuah surah itu sifatnya tauqifi. Sifatnya tauqifi. Tauqifi itu artinya tidak boleh seseorang memberikan nama di dalam Al-Quran kecuali harus ada dalilnya. Ya, harus ada dalilnya dari hadis Nabi SAW. Maka tidak boleh kita namai bisa suratul Baqarah tidak ada dalilnya, ya. Maka tidak boleh seseorang memberikan nama surah di dalam Al-Quran, kata ahlul ilm, kecuali ada dalilnya. Maka ahlul ilm mengatakan pemberian nama surah di dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifi. Artinya tauqifi itu tidak boleh kita berijtihad di sana. Maka di sini disebutkan, kata Nabi SAW, barang siapa solat tidak membaca Al-Fatihah maka solatnya kurang. Khidaj itu adalah anak ayam, ya, atau anak ayam yang menetas bukan pada waktunya. Nah, jadi antum lihat kalau anak ayam dibuka, ya, menetas bukan pada waktunya, pasti akan ada kurang. Entah itu organ tubuhnya dan seterusnya. Ya, itu asal makna khidaj. Ya, anak yang lahir yang menetas bukan pada waktunya. Maka biasanya sesuatu yang bukan pada waktunya itu menetas, biasanya ada yang kurang, ya. Maka digunakan istilah khidaj ini adalah maknanya kurang, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya khidajun. Maka dia kurang, salatnya kurang, artinya salatnya tidak sempurna, ya. Para ulama sepakat, ya, dan ini sudah kita jelaskan bahwasanya membaca Al-Fatihah ini hukumnya, ya, merupakan rukun di dalam salat ketika seorang salat sendiri, kecuali Imam Abu Hanifah yang menganggap bahwasanya Al-Fatihah ini bukan rukun di dalam salat. Kenapa? Karena beliau berdalil dengan hadis musii'us shalah. Nabi SAW ketika melihat ada seorang sahabat tidak bagus salatnya, ditegur oleh Nabi, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali, kata Nabi, sesungguhnya engkau belum salat. Para sahabat ini pun mengulang salatnya dan melakukan kesalahan yang sama. Ditegur oleh Nabi sampai tiga kali. Disuruh oleh Nabi mengulangi salatnya sampai 3 kali. Dan terakhir sahabat ini menyerah. Ya Rasulullah, ma uhsin ghaira hadza. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa lebih bagus kecuali ini. Fa'allimni, ajari aku wahai Rasulullah. Kemudian diajari oleh Nabi sallam, ketika engkau salat, kata Nabi sallam, ya, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jika engkau ruku, farka hatta tatma'inna raki'an. Jika engkau ruku'lah dengan tumakninah. Sahabat ini tidak tumakninah salatnya. Maka ditegur oleh Nabi SAW. Syahidnya di dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, ketika engkau salat, wa idza qumta ila shalah,
jika engkau berdiri untuk sholat, fakabbir, kata Nabi, bertakbirlah, yaitu takbiratul ihram. Waqra ma tayassara maka minal Qur'an, maka bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini perkataan ini, waqra ma tayassara maka minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Imam Abu Hanifah beliau berdalil dengan hadis ini tidak wajib membaca Al-Fatihah, tetapi yang diwajibkan oleh Nabi adalah membaca sesuatu dari Al-Quran, surah apapun itu namanya. Nah, ini dalilnya. Tetapi pendalilan ini sebetulnya pendalilan yang lemah. Kenapa? Pertama, kewajiban di dalam sholat itu datangnya bertahap, tidak sekaligus. Perintah di dalam sholat itu datangnya bertahap, tidak sekaligus. Ya, maka tidak bisa seorang berdalil dengan hadis ini mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu tidak wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini yang menegaskan bahwasanya membaca Al-Fatihah itu rukun di dalam salat. Karena Nabi SAW mengatakan fahiya khidajun. 3 kali diulang oleh Nabi SAW. Salatnya kurang, salatnya tidak sempurna. Kemudian ya, Abu Sa'ib Maula Hisham bin Zuhrah ini berkata kepada Abu Hurairah, wah Abu Hurairah, saya kadang-kadang sholat di belakang imam, terus saya membaca apa tidak? Dia bertanya semacam itu. Kemudian sahabat ini maksudnya adalah kalau saya membaca Al-Fatihah itu akan mengganggu imam. Itu maksud sahabat ini, ya, Abu Sa'ib ini. Kemudian kata Abu Hurairah, ikra biha ya farisi fi nafsik, bacalah, kata Abu Hurairah, engkau di dalam dirimu. Maksudnya dibaca pelan, tidak engkau keraskan. Kemudian di sini Abu Hurairah menyebutkan, kata Abu Hurairah, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata. Nah, ini hadis yang disebut dengan hadis qudsi. Ya, hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Kenapa disebut dengan hadis qudsi? Karena dimulai dengan perkataan qala Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, ya. Maka hadis qudsi itu, ya, banyak orang tidak bisa membedakan arti hadis qudsi dengan hadis yang biasa. Sebagian orang sering mengatakan hadis qudsi itu adalah lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis biasa maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Maka ini keliru. Keliru. Kalau begitu kita tidak akan bisa membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Ya. Tetapi bedanya antara hadis qudsi dengan hadis yang biasa adalah hadis qudsi itu ada sebuah hadis yang dimulai dengan perkataan Allah. Yang disebut dengan qala Allah tabaraka wa taala, maka itu disebut dengan hadis qudsi. Ya. Maka di sini Abu Hurairah mengatakan qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, saya bagi surah Al-Fatihah. Maka as-shalah di sini maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Saya bagi, kata Allah, surah Fatihah itu dua bagian. Dua bagian. Satu bagiannya untukku, kata Allah, dan satu bagiannya untuk hambaku. Kemudian di sini disebutkan, dimulai dengan ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini ini perkataan yaqulul abdu, berkata seorang hamba Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini menunjukkan bahwasanya Bismillah itu bukan bagian dalam surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam hadis ini dimulai surah Al-Fatihah dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ini menunjukkan bahwasanya Bismillah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Para ulama berselisih, berapa ayat sih di dalam surah Al-Fatihah itu? Berapa ayat? 8 atau 7? Berapa ayat? 7. Coba antum hitung. Coba hitung. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin. Antum tuh 6 apa 7? 6. Antum tidak masukkan bismillah 6. Antum masukkan bismillah menjadi 7. Baik. Para ulama berselisih, ya.
Pertama, bismillah itu ya apakah bagian dalam surah Al-Fatihah atau tidak? Pendapat yang paling rajih, bismillah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Apa dalilnya? Hadis ini dimulai dengan kata alhamdulillah. Terus Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat. Kecuali Imam Malik mengatakan Al-Fatihah itu 6 ayat. Al-Fatihah itu 7 ayat. Taib. Kalau kita tidak menganggap bismillah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, ayat ketujuhnya yang mana? Ayat yang ketujuhnya para ulama mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang ketujuh. Jadi ketika mereka tidak memasukkan Al-Fatihah, tidak masukkan basmalah di dalam surah Al-Fatihah, mereka mengatakan ayat siratal ladzina an'amta alaihim, ini ayat yang ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini ayat yang ke-7. Tetapi bagi yang memasukkan basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah, maka basmalah itu ayat yang pertama. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim sampai selesai itu adalah satu ayat. Itu adalah ayat yang ke-7. Iya. Makanya orang-orang Kufah, orang Mekah itu memasukkan basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Tetapi orang Madinah, Basrah, Syam ketika mereka membaca, mereka tidak memasukkan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Tetapi mereka membagi ayat siratal ladzina an'amta alaihim itu dua ayat. Ya, dimulai dengan siratal ladzina an'amta alaihim, selesai di sana, kemudian disambung dengan ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, maka surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Terlepas bagi yang mengatakan 7 itu berarti bersama basmalah, atau orang mengatakan 7 tidak menyebut basmalah dengan membagi siratal ladzina an'amta alaihim sampai selesai itu 2 ayat. Di sini mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku ini hamidani. Alhamd itu artinya memuji. Kemudian ketika seorang hamba itu mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, asna alayya abdi. Hambaku ini juga telah memujiku. Sana dan alhamdu itu maknanya sama kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi di dalam bahasa Arab maknanya berbeda. Kata alhamdu dan as-sana, kata para ulama, alhamdu itu maknanya pujian, tapi sana itu adalah pujian yang berulang. Orang kalau mengulang pujiannya, memuji Anda terus berulang-ulang, itu disebut dengan yusni alaik. Kalau antum ketemu sama orang kemudian sering antum puji orang tersebut, maka antum tidak mengatakan ahmadu, tetapi kita katakan fulan yusni alaik. Laki-laki itu memuji engkau, artinya dia sering memujimu. Maka sana itu adalah pujian yang berulang-ulang. Iya. Kemudian kata Allah Malik Yaumiddin, dialah ya, raja pada hari pembalasan. Kata din itu bisa makna hari pembalasan. Kata Allah majidani abdi, hambaku ini telah memujiku. Kemudian ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ya Allah kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah ya Allah kami meminta tolong. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini ayat antara Allah dengan hamba-hambanya. Di dalam ayat ini ada pujian bagi Allah, dan di dalam ayat ini ada juga permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, doa, ya, yaitu nasta'in, ya Allah kami meminta tolong. Ya. Makanya para ulama mengatakan salat itu maknanya adalah doa. Ya. Maka di dalam Islam, ya, semua ibadah itu maknanya adalah doa, permintaan. Di dalam Islam semua ibadah yang kita kerjakan itu adalah doa. Makanya para ulama mengatakan ada doa itu dengan doaul masalah. Ya. Para ulama membagi doa itu ada doa yang masalah, ada doa yang bukan masalah. Doaul masalah itu adalah doa seseorang yang dia di situ meminta kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke surga, ya Allah luaskan rezeki saya, ya Allah sehatkan badan saya, ya Allah cabut penyakit saya, ya Allah berikanlah saya anak. Ini disebut dengan doaul masalah, seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi ada doa itu doaul ibadah atau doa bukan masalah. Doaul ibadah itu adalah seseorang dia tidak meminta kepada Allah, bentuknya tidak meminta, tapi dia beribadah, membaca Quran, sholat, berzikir dan semisalnya. Ini doa yang disebut dengan doaul ibadah. Kenapa dia disebut dengan doa? Pada hakikatnya orang beribadah itu pada hakikatnya dia meminta kepada Allah. Anda membaca Al-Quran untuk apa tujuannya? Cuma satu, agar Anda dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, agar Anda mendapatkan rahmat Allah, agar Anda mendapatkan ampunan Allah. Walaupun secara lisan Anda tidak meminta, tetapi secara kenyataan Anda menginginkan demikian. Ada orang sholat tidak mau masuk surga, pasti dia sholat ingin masuk surga. Ada orang membaca Al-Quran tidak ingin pahala, pasti ketika dia membaca Al-Quran ingin dapat pahala. Dengan pahala tersebut derajatnya ditinggikan oleh Allah di surga. Makanya kata para ulama, setiap ibadah itu pasti doa, dan hakikatnya doa itu pun pada hakikatnya seorang itu meminta kepada Allah dengan ibadahnya ini agar dia dimasukkan ke dalam surga, dengan ibadahnya ini agar diampuni dosa-dosanya. Maka kata para ulama, pada asalnya doa itu semua ibadah itu adalah doa. Maka di sini nasta'in, yaitu isti'anah, seseorang minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang hamba, kata Allah, mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah aku petunjuk yang lurus, ya, petunjuk jalan yang engkau berikan nikmat, ya, orang-orang yang engkau berikan nikmat, para nabiyin, ya, para nabi-nabi, siddiqin, ya, para orang berkata benar, syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid, salihin, orang-orang yang saleh, dan bukan jalan yang orang yang engkau murkai. Para ulama menafsirkan orang yang murkai di sini adalah orang-orang Yahud. Kenapa? Karena orang Yahudi itu berilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Orang Yahudi itu berilmu, ya, sangat berilmu, tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Makanya, ya, ada seorang, ya, pada masa Nabi SAW, ya, seorang sahabat, ya, dia dulu beragama Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Kemudian kata beliau bahwasanya, wahai Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya orang Yahudi itu sangat kenal sama engkau, ya, sangat kenal sama engkau, ya. Dan itu juga salah satu sebab kenapa orang-orang Yahudi itu datang ke kota Madinah. Kenapa di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi, ya, kenapa mereka berhijrah, ya, datang ke kota Madinah? Salah satu sebabnya adalah mereka tahu di kitab mereka bahwasanya Nabi SAW, ya, akan datang di sebuah tempat yang di situ banyak pohon kurmanya, di kitab mereka disebutkan, dan mereka yakini itu adalah kota Madinah, ya, maka datang. Ya, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, ya, pada saat itu, ya, ada istri Nabi namanya Sofiyah ini bapaknya adalah orang Yahudi. Ya, Sofiyah bapaknya Huyai bin Akhtab ini punya saudara. Ya, dan itu pembesar Yahudi, dan mereka tahu ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, orang-orang Yahudi pun berlomba-lomba melihat, betulkah ini Rasulullah? Betulkah ini Rasul? Dan mereka tahu. Kemudian mereka bertanya kepada saudaranya Huyai bin Akhtab, ahwa, apakah itu yang disebutkan di dalam kitab kita? Ketika melihat Nabi SAW, kata saudara Huyai bin Akhtab, iya, dia orangnya. Lima jalan taslim, saya tidak mau berislam, katanya. Saya tidak mau masuk Islam. Tapi dia tahu itulah Rasulullah, itu yang hak. Ini orang Yahudi, ya, mereka berilmu, tetapi subhanallah mereka tidak mau, ya, mengamalkan ilmunya. Mereka mengerti betul, ya, tentang Nabi SAW. Iya. Makanya agama mereka, orang Yahudi itu, agama mereka itu tidak mereka jaga, kitab suci mereka pun tidak mereka jaga. Yang menjaga kitab suci orang Yahudi ini adalah orang Nasara. Ya, orang Nasara yang menjaga kitab suci orang Yahudi. Maka, ya, orang Yahudi ini mereka tidak memelihara kitab suci mereka. Yang memelihara kitab suci mereka adalah orang-orang Nasara. Makanya di dalam Injil itu ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu dimaksudkan dengan Taurat. Perjanjian baru itu disebut dengan Injil. Ya, ini salah satu bentuk, ya, orang Yahudi, mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian waladhdallin, ini dimaksudkan orang yang sesat di sini adalah orang Nasara.
mereka tidak memiliki ilmu tetapi beramal. Akibat mereka tidak memiliki ilmu dan beramal, mereka tersesat. Ya, dan ini bahaya ya. Orang yang beribadah tidak dibarengi dengan ilmu. Berapa banyak orang beribadah tidak dibarengi dengan ilmu, mereka sesat di dalam ibadahnya. Ya. Dan orang yang kalau sudah tersesat dalam masalah ibadah, maka itu susah dia untuk keluarnya. Kenapa? Karena dia merasa apa yang dia gawi, apa yang dia kerjakan itu benar. Beda orang yang melakukan perbuatan maksiat. Orang yang melakukan perbuatan maksiat, dia tahu maksiat yang dia kerjakan ini salah. Berbeda dengan orang yang beribadah, kemudian dia tersesat di dalam ibadah. Dia tidak tahu apa yang dia gawi ini salah. Ya. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh para ulama, orang keluar dari maksiat itu lebih mudah ketimbang orang keluar dari sebuah ibadah yang salah. Itu susah. Orang keluar. Kenapa? Karena dia meyakini itu ada sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang salah. Sehingga dia tidak mau mencari kebenaran. Beda dengan maksiat. Ya, orang berbuat maksiat dia tahu ini maksiat ini salah, tidak benar, tahu dia. Ya. Nah, dari sisi ini lebih berbahaya ya perbuatan bid'ah ya daripada perbuatan maksiat. Tetapi tidak bisa digeneralkan. Ya, tidak bisa digeneralkan semua. Tentu orang membunuh dosanya lebih besar ketimbang sekedar seorang melakukan perayaan atau bid'ah yang sangat-sangat kecil. Ya, tentu beda hukumannya di sisi Allah Subhanahu. Tapi dari sisi dia keluar dari maksiat itu lebih mudah ketimbang orang itu keluar dari perbuatan yang menyimpang. Maka ini ya keumuman dari hadis ini yang maknanya yang dijelaskan oleh para ulama di dalam buku-buku tafsir. Wallahu taala alam, mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, kalau tidak ada kita membaca dari kertas. Silakan. Ustaz, lebih mana utama sama hukum kalau kita baca surah Fatihah dari misalkan alhamdulillah langsung disambung Ustaz. Kan alhamdulillah ar-Rahman ya kan ada yang Rahman-Rahim stop. Iya. Ahlul ilm mengatakan yang afdalnya dibaca itu per ayat. Iya. Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Dan para ulama mengatakan afdalnya seseorang itu membaca Al-Qur'an adalah per setiap satu ayat dia berhenti. Karena itu sempurna maknanya. Tetapi tidak ada masalah kalau seandainya orang tersebut menyambung ayat pertama sampai ayat kedua atau sampai selesai. Wallahu taala alam. Taib. Ada lagi yang bertanya? Nggih. Ustadz, sekitar sebulan lalu ya ada terpintas benajar kalau bini betianan lagi kada potong rambut ulun selama 2 tahun. Pas sore tadi ya tespek betianan sih Din. Boleh dibatalkan atau kayak apa gitu? Iya. Pertama, kalau seandainya seorang bernazar maka nazar itu tidak bisa dibatalkan. Sekali dia bernazar pantang mundur. Maka nazar itu tidak bisa dibatalkan. Kalau orang sudah bernazar mengucapkan dengan nazarnya, maka tidak bisa dia batalkan. Maka dia harus sempurnakan. Ya, imma dia sempurnakan nazarnya atau dia bayar kafarah. Ya, maka kata Allah wal yufu nuzurahum. Ya, hendaklah seseorang menyempurnakan nazarnya. Maka antara dua saja, antara dia menyempurnakan nazarnya ya atau dia memenuhi membayar kafarah nazar itu sendiri ya. Itu pilihannya kalau seandainya dia tidak bisa memenuhi nazarnya ya. Memanjangkan rambut tidak dilarang ya, tidak dilarang ya tidak dilarang sebetulnya. Ya. Kalau sanggup ya laksanakan. Ya, kalau seandainya tidak ya seseorang dia bayar kafar. Dan ulama berselisih tentang masalah nazar mubah. Ya, nazar mubah itu apakah boleh dilaksanakan, dipenuhi sebagaimana nazar dalam ketaatan ataukah tidak. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam
masalah ini ya, dan ini sudah saya jelaskan di Masjid Imam Syafi'i ya, Masjid Imam Syafi'i dalam pembahasan kitab masalah tauhid usul salasa tentang masalah nazar. Ya bisa dilihat nanti di sana secara detail ya. Karena nazar itu macam-macam. Ada nazar, ada perkara mubah, nazar perkara dalam ketaatan, nazar di dalam maksiat ya. Macam-macam ya permasalahan nazar tersebut ya. Bisa di sana nanti dilihat secara detail perinciannya. Ada lagi yang bertanya? Enggak ada? Baik. Enggak. Assalamualaikum Ustaz. Masalah menjaga hafalan Quran tadi, misalnya ada orang biasanya sehari itu sejuz bacanya, jadi sebulan kan sehatam. Dan dia ada punya hafalan, kalau jaga sehari sejuz, akhirnya hafalannya tidak terjaga. Nah kalau jaga hafalannya, lalu target 1 juz tidak terjaga gitu, gimana solusinya? Kemudian yang kedua, bagaimana menghilangkan sifat ujub kalau misalnya menghafal Al-Quran, misalnya hafal juz amma sudah rasa bangga gitu. Kenapa? Misalnya sifat ujub dalam menghafal Al-Quran, misalnya baru hafal juz amma sudah rasa bangga. Iya. 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 Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, saya punya 2 hal antara murajaah hafalan dengan membaca target. Ya, 1 hari 1 juz. Kalau membaca target 1 hari 1 juz, kada kawam murajaah hafalan. Sebetulnya ya manusia itu banyak waktunya. Ya tidak ada sebetulnya manusia itu waktunya banyak. Tapi permasalahannya kadang-kadang mau atau tidak seseorang meluangkan waktunya. Kadang kita itu subhanallah, kalau antum hitung ya, kalau coba antum ya. Antum hitung antum membaca WA sama membaca status ya. Antum hitung itu sehari itu bisa 4 jam antum habis waktu antum membaca itu ya. Kalau antum kalkulasikan ya tuntung habis sembahyang subuh tumat berzikir langsung lihat HP apa ya kan ya. Nanti di mobil lihat HP apa macam. Kalau antum hitung itu mungkin berjam-jam ya, mungkin berjam-jam. Kadang orang itu waktunya banyak, tetapi dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan waktu tersebut. Ya, waktu tersebut. 1 juz itu kalau dibaca dengan normal, orang baca biasa itu 45 menit, 50 menit itu membacanya pelan, ya. Kalau membaca orang santai itu kurang lebih 35 menit selesai. Orang membaca, tapi kalau membaca pelan sampai 50 menit. Ya. Kemudian hafalan ya, kalau misalnya ada hafalan ya paling seseorang murojaah hafalan itu setengah jam, satu jam ya. Maka cuma kita mengkhususkan waktu 1,5 jam. Nih, tapi kadang-kadang kalau orang itu tidak mengkhususkan waktu 5 menit pun dia ada kau membaca Al-Quran. 5 menit ada kau membaca Al-Quran. Tak ambil Quran tuh Ramadan aja, itu pun 10 hari pertama, sisanya sibuk berjualan pulang ya. Maka yaitu kembali kepada kemauan. Maka saya sering katakan bohong besar orang itu tidak punya waktu. Ya, bohong besar orang itu tidak punya waktu, banyak waktu itu. Di antara salat ya, dua salat fardu itu ada zikir, kadang ada jeda yang lumayan. Itu seorang bisa manfaatkan ketika dia pergi. Ya, sehingga sebetulnya tidak ada alasan pertama orang tidak membaca Al-Qur'an. Kemudian juga tidak ada alasan seseorang itu tidak murojaah Al-Qur'annya, kecuali dalam kondisi uzur, sakit yang parah apa macam. Ya, ini mungkin dia tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak bisa murojaah. Tapi sesibuk-sibuknya orang itu pasti ada waktunya. Tapi tinggal mau atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau seandainya tidak bisa digabungkan, emang enggak bisa Ustaz. Anak ini orang super sibuk sudah, presiden kalah sibuknya sama anak. Ya enggak ada waktu kecuali saya ini gitu aja. Terus mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah menjaga hafalan. Ya, didahulukan seorang menjaga hafalannya, dia jaga hafalannya. Kalau dia sudah murojaah hafalan, maka dia baca target dia. Dia baca target dia. Misalnya targetnya 1 juz, dia sudah murojaah hafalannya, dia punya waktu 40 menit. Tadi murojaah hafalan sudah 25 menit habis ini. Sisa 15 menit lagi. Pokoknya saya punya 40 menit. Maka 15 menit itu ada baca, sisa untuk membaca Quran. Itu lebih baik ketimbang Anda memenuhi target Anda membaca 1 juz, hafalan Anda hilang ya. Tetapi menjaga hafalan itu lebih baik ya.
Wallahu taala alam. Taib. Ini ada pertanyaan ya, ini lumayan banyak. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Ana mau bertanya, kalau kita membaca Al-Quran tidak dari awal surah, apa tetap membaca basmalah baik di dalam sholat maupun di luar sholat? Sebetulnya boleh membaca basmalah ataukah tidak. Kalau di awal surah ya, boleh seorang membaca basmalah atau tidak. Imam Syatibi mengatakan boleh seseorang itu kalau di pertengahan surat boleh dia membaca basmalah atau tidak. Kedua-duanya dibolehkan. Ya, kedua-duanya dibolehkan. Bismillah, izin bertanya, apakah tidur sehabis sholat subuh makruh Ustaz? Kalau makruh terus gimana solusinya ya Ustaz? Suami sholat malam terus jam 9 pagi kerja terus pulang. Dari kerja lanjut kajian. Jadi antisipasi supaya enggak ngantuk saat kajian, suami tidur setelah sholat subuh. Syukran jazakumullah khairan. Pertama, tidak ada dalil yang mengatakan sholat subuh itu makruh. Ya, seseorang tidur setelah sholat subuh tidak ada dalil. Iya. Tetapi ahlul ilm menganjurkan seseorang ketika di waktu pagi hendaknya dia bekerja, nasyat, berzikir, beribadah, karena sayang dihabiskan dengan tidur. Tetapi kalau seandainya dia kecapean tidak ada masalah, dia tidur. Ya demi apa? Melihat mengambil maslahat yang lebih besar. Contoh seperti yang beliau contohkan tadi, sholat malam, ya kemudian kecapean dia, datang sholat subuh. Makanya sunnahnya sholat malam itu kita istirahat, ada istirahatnya di dalam sholat malam. Nabi SAW ketika sholat malam, beliau sholatnya sampai subuh. Ketika adzan subuh, Nabi membaringkan dirinya. Ya, Nabi membaringkan dirinya sebentar untuk istirahat. Ketika datang qamah baru Nabi beranjak ke masjid. Maka sunnahnya kita demikian. Kalau seandainya ulun ini kada kawanah, kalau berabah setelah adzan guring langsung ini, ya, maka sholat malamnya itu jangan sampai subuh. Misalnya ada kawak nanti ngantuk, ya maka sisakan waktu untuk ada guring. Ya. Makanya kata Nabi SAW, sebagus-bagus qiyam Daud alaihissalam. Ya, karena ada tidurnya. Ya. Maka tidur seseorang setelah bangun malam, sisakan waktu untuk dia tidur. Ya, sehingga nanti ketika dia bangun fit badannya. Tapi kalau tidak bisa juga, tidak ada masalah dia sholat malam. Kemudian setelah bangun subuh, ya sholat subuh dia tidur lagi karena ada kerjaan, kemudian mungkin ada kajian dan semisalnya, maka tidak masalah. Dan ini tidak makruh, ya. Tidak ada dalil yang mengatakan itu makruh. Allahu taala alam. Baik. Izin bertanya di luar tema Ustadz, bagaimana hukumnya membayar untuk vaksin booster tanpa harus disuntik? Karena kandungan vaksin yang digunakan memang sudah dinyatakan haram oleh MUI. Sedangkan sertifikat vaksin diwajibkan untuk perjalanan di luar kota. Salah satunya syarat untuk ibadah umrah atau memilih divaksin saja dengan alasan darurat. Adakah orangnya di sini? Baik. Ini tentu tidak boleh ya. Ini namanya apa? Membohongi ya. Ya, atau bahasa anunya itu menipu ya. Ini diharamkan di dalam Islam. Tidak boleh kita berdusta. Wallahu taala alam, apakah betul ya dinyatakan haram oleh MUI, saya tidak tahu ya. Tetapi insya Allah ya banyak vaksin, jenis vaksin yang halal ya, jenis vaksin yang kandungannya halal ya. Kadang di Indonesia ini macam-macam aja, kadang di tempat lain di negara Arab pada halal, di sini kadang haram ya. Ya. Pertama ya ini harus diteliti dulu apakah betul ini fatwanya dari MUI menyatakan demikian. Kemudian kalau itu betul, apakah semua jenis vaksin ya ataukah cuma segelintir jenis vaksin? Ya ini harus dilihat ya. Kalau seandainya betul itu semuanya haram, ya tentu kita tidak boleh berobat dari sesuatu yang haram. Ya. Kecuali zatnya sudah hilang. Zatnya hilang maka tidak masalah. Maka intinya kalau Anda mengambil sertifikat vaksin, maka harus vaksin. Ya, tidak boleh seseorang yang membayar orang tertentu kemudian dikeluarkan sertifikatnya atau sontek bohongan ya sontek bohongan tidak ada, maka ini tidak boleh, maka ini berdusta dan berdusta itu dilarang dalam Islam. Baik. Afwan pertanyaan seputar pondok pesantren. Bagaimana hukum melelang pakaian santri yang ditinggal begitu saja Ustadz dengan harga murah 2.000 sampai 5.000, apakah halal? Pertama, izin dulu ke santrinya. Itu yang pertama.
Kalau seandainya emang ada peraturan pondok dan itu diakui atau disepakati oleh wali santri, misal pondok bikin aturan ya bahwasanya baju yang ditinggalkan oleh santri sekian hari itu dilelang misalnya, dan itu disetujui oleh wali santri, maka tidak ada masalah ya. Karena ya kebetulan ulun di pondok ya, santri ini kadang-kadang masya Allah kadang menjemur pakaiannya jatuh, kadang mau lagi diambil, nelpon orang tuanya, abah pakaian ulun hilang ya, pakaian ulun kadang pada jatuh, kadang maunya ambil ya karena riget. Ini kadang-kadang ini rata-rata anak-anak di pondok demikian ya. Anak-anak di pondok itu kalau dia nyuci apa macam, kalau pakaiannya jatuh itu ya kebanyakan kadang mau ambil lagi, karena melihat kotor riget seperti jijik dan semisalnya gitu. Akhirnya dia tidak mau lagi ya, nanti menelpon orang tuanya ya, bah baju ulun hilang ini orang tuanya nelpon, Ustaz kenapa baju anak ulun hilang ya. Ustaznya bingung apa dicari-cari, sekarang di bawah ya, tidak diambil. Nah ini kadang banyak emang di pesantren itu kalau dikumpulkan ya, baju anak-anak itu kadang-kadang kalau dikumpulkan itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Maka itu izin bikin aturan. Kalau aturan itu disepakati oleh wali santri apa macam, tidak ada masalah, halal Anda melelang pakaian tersebut. Tapi kalau wali santri tidak sepakat, maka tidak boleh kita mengambil harta orang ya. Kemudian Anda punya teman di pondok yang mempunyai kekurangan fisik berupa tangan kanan yang tidak sempurna, lantas dia tahiyat awal dan akhir pakai tangan kiri, Ustadz. Pertanyaannya anak, bagaimana yang benar Ustadz ya? Sebetulnya tidak perlu dia tasyahudnya dengan tangan kiri ya. Tasyahudnya dengan tangan kiri tidak perlu. Cukup dia menaruh tangan. Kalau dia tidak punya tangan, sudah tidak perlu dia angkat tangan kirinya tasyahud, karena tidak memungkinkan dia tasyahud. Ya, sehingga hilang sunnah untuk dia bertasyahud dengan tangan kanannya. Ustadz maaf bertanya di tema, apakah disunnahkan menutup bak mandi ketika malam hari? Iya, disunnahkan menutup bak mandi ketika malam hari. Kalau seandainya bak mandinya besar, kedada penutupnya, maka lempar semacam kayu atau semacam di tengah bak mandi tersebut ya. Ya, itu untuk kalau seandainya tidak bisa ditutup ya. Kemudian izin bertanya di tema, Ustaz. Kami hampir 1 bulan lebih ditinggal anak perempuan yang usianya belum balik. Ada hadis yang menyatakan anak-anak kaum muslimin yang telah meninggal dunia, maka mereka diberi keluasan bermain keluar masuk surga, dan mereka juga nantinya sebagai investasi surga bagi kedua orang tuanya. Jika mereka ditinggal oleh 3 atau 2 orang anaknya yang telah wafat, pertanyaannya apakah ini berlaku juga bagi kami sebagai orang tua yang ditinggal wafat untuk 1 orang anak perempuan kami? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, 1 anak perempuan ataupun yang lainnya itu sebagai tameng orang tuanya di surga. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW nanti di akhir kelak ya, seorang anak itu nanti dia mencari ayah dan ibunya. Kata Nabi SAW, la yantahi wa la yuntaha. Anak ini ketika dia melihat salah satu bapaknya, melihat salah satu ibunya, maka dia tarik baju bapaknya, dia tarik ibunya, dia tarik. Anak ini tidak bisa dilarang, dia tidak mau dilarang dan tidak mau dicegah sampai Allah masukkan dia ke dalam surga, sampai Allah masukkan orang tuanya ke dalam surga. Ini dalil bahwasanya seseorang kematian anak itu temeng bagi orang tuanya di surga, dan ini merupakan sebuah tabungan yang luar biasa. Tentu orang harus bersabar ya ketika diambil buah hatinya ya. Dan ini tidak mudah ya, orang diambil buah hati apalagi anak satu-satunya, itu luar biasa. Orang kalau punya 1 anak itu luar biasa ya sayangnya ya, apalagi ditunggu lawas ya, kemudian anak itu lahir kemudian meninggal, itu luar biasa ya. Ketika dia meninggal itu sedihnya luar biasa. Tetapi muslim harus sabar ya, apa yang ditakdirkan Allah itu pasti baik, tidak mungkin tidak baik ya, dan itu harus kita yakini. Kemudian yang kedua, seorang muslim ya jadikan ya hal tersebut sebagai ladang kebaikan baginya ya, ladang kebaikan baginya, karena kesedihan yang Anda terima ya, kesedihan yang Anda terima berhari-hari ya, maka itu sebagai penghapus dosa kita ya, sebagai penghapus dosa kita. Orang kalau ditinggal mati anaknya, jelas dia bersedih tidak dilarang dalam Islam. Nabi saja ketika meninggal anak beliau Ibrahim, Nabi meneteskan air
Innal aina la tadma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sungguhnya mata ini meneteskan air mata. Wa innal quluba la tahzan, sesungguhnya hati-hati bersedih ya dengan bepergian wahai Ibrahim. Tentu sedih tidak dilarang, yang dilarang adalah seseorang tidak ridha terhadap ketentuan Allah, itu yang dilarang. Adapun bersedih ditinggal orang yang dicintai tidak ada masalah. Nabi pun bersedih ketika meninggal anak-anak beliau. Ya. Yang dilarang itu adalah orang memukul bajunya, tidak ridha terhadap takdir Allah, ini yang dilarang. Perkataannya seolah-olah tidak ridha terhadap apa ketentuan Allah, maka bersedih itu tidak dilarang. Orang kalau kehilangan anak bersedih berbulan-bulan, ya maka itu sebagai penghapus dosanya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukatil lati yushakuha illa kafarallahu biha khataya." Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang muslim rasa capek, rasa letih, rasa gelisah, rasa gundah, rasa sedih, kemudian bahkan rasa sakit yang menyakitinya, bahkan duri yang menusuknya, kecuali itu semuanya, kata Rasulullah, penghapus dosa bagi seorang mukmin. Ya, maka keadaan mukmin itu pasti baik, kata Nabi. Ya, makanya Anda ya semakin Anda banyak masalah ya dan Anda orang beriman bertakwa, ketahuilah semakin banyak dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz di rumah bermasalah lawan bini, di masjid bermasalah lawan kawan, di pasar juga bermasalah ulun ini apa macam. Yakin berarti dosa Anda banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda orang bertakwa, orang beriman. Ya, maka orang mukmin itu apa saja yang menimpanya dia meyakini itu adalah sebagai ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kematian satu anak pun itu temeng dari api neraka. Barakallahu fik, bolehkah dalam situasi dan kondisi tertentu meminum obat dikala seseorang dalam keadaan mendirikan salat? Dalam hal ini obat penyakit jantung yang diletakkan di bawah lidah dan larut selama obat berada di bawah lidah orang tersebut. Dia maksudnya ini minum obat di waktu sholat ya. Tentu tidak boleh ya meminum obat di waktu sholat. Kalau dia menelan obatnya, dia telan obatnya, maka itu tidak boleh. Ya, tidak berkenan. Makan dan minum itu membatalkan sholat. Tetapi kalau cuma di lidah saja tidak dia telan, ya dia taruh di bawah lidahnya tidak dia telan, maka itu tidak mengapa, tidak membatalkan sholatnya. Apalagi misalnya obat itu harus ada di bawah lidahnya misalnya, ya maka itu tidak membatalkan sholatnya selama ya tidak dia telan. Kalau dia telan itu membatalkan sholat, karena makan dan minum itu membatalkan sholat. Saya nggak tahu apakah dia larut atau semacam apa. Intinya kalau tidak tertelan maka tidak batal sholatnya. Kalau ditelan ya terlarut ya ditelan semacam itu, maka itu batal sholatnya. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami para penuntut ilmu yang suka berteman berkubu-kubu. Misalnya ini kubu A, ini kubu B, padahal sesama duduk pada majelis ilmu yang sama. Kalau dimaksudkan kubu-kubu ini kada hendak berkawan yang lain, ini salah. Kada hendak berkawan, ikam sana aja, jangan ikut lawan aku di sini. Ya ini salah tentu. Tapi kalau dimaksudkan berkubu-kubu di sini, ini nyaman berpendelon ini, ya lawan di situ kada rasuk, ya di situ orangnya ketujuh bagaya, anak ketujuh serius. Karena ada juga kubu demikian, ya di majelis itu. Nah, di situ bagian legen berataan. Di sini yang anum-anum, ya ada juga demikian, ya orang demikian kada cocok, ya karena cocok itu tua-tua berataan di sini, ini anak muda berataan. Ya kalau maksudnya tidak untuk memisahkan sesama kaum muslimin, tapi nyaman saja dengan bagiannya, ini tidak ada masalah. Kadang-kadang orang itu nyaman dengan apa? Yang semisal dengan dia. Anak muda nyaman dengan anak muda, orang tua nyaman dengan orang tua. Tapi kebanyakan orang tua nyaman juga dengan anak muda, karena terasa seperti muda. Ya. Maka kadang-kadang ya orang itu merasa nyaman dengan apa seusianya atau satu sekolah dengannya, tidak ada masalah selama dia tidak terjadi asobiyah, fanatik buta, ya fanatik yang tercela. Fanatik yang tercela itu apa? Dia mengutamakan orang atas orang lain, bukan berdasarkan ketakwaan tapi berdasarkan apa? Kesukuan, karena ini satu teman dengannya, dia membangun al-wala wal bara di sana, maka ini yang dilarang.
Tetapi kalau seandainya dia sekedar berteman, cocok nyaman berteman dengan sini, ya nyocok, atau pedagang baju kumpulnya sama pedagang baju misalnya, pedagang sepatu kumpulnya pedagang sepatu misalnya, ketika kajian wajar, itu wajar. Kenapa? Karena orang hobi ya. Karena habis kajian bertakon, ikam mengambil barang apa misalnya. Kan banyak orang ingin mencari informasi, maka tidak ada masalah. Tetapi dia tidak menjadikan hal tersebut al-wala wal bara, menjadikan hal tersebut membedakan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Makanya kalau kubu yang semacam ini dimaksudkan, maka ini sebetulnya tidak masalah. Tapi yang bermasalah itu adalah orang-orang tidak mau menyapa kalau bukan dari kubunya, ya, tidak mau berteguran, ya, dan menghindar, ya, tidak mau salam dan semisalnya. Ini yang dilarang dan ini tidak boleh. Bertanya Ustaz, kenapa manusia ini sulit meninggalkan maksiat dan malah mudah meninggalkan ketaatan? Mohon penjelasannya Ustaz. Karena maksiat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatin nar bil makarih. Ya, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Sesungguhnya surga itu dikelilingi dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Manusia, surga itu dikelilingi dari sesuatu yang tidak menyenangkan, dan neraka itu dikelilingi dari sesuatu yang sifatnya syahwat. Makanya orang itu mudah berbuat maksiat, ya, mudah berbuat maksiat. Kenapa? Karena dikelilingi dari sesuatu yang menyenangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya faktor pembisik, ya, syaitan, ya, yang selalu membisiki dia pada kejelekan. Kemudian yang ketiga adanya hawa nafsu yang jahat yang mendorong dia berbuat maksiat. Yang keempat adanya teman juga, ya, yang mendorong dia untuk berbuat maksiat, sehingga mudah orang itu terjumus ke dalam kemaksiatan. Tetapi orang itu kalau dia merasakan manisnya ketaatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal saleh, maka dia akan sukar untuk berbuat maksiat. Kenapa? Nah, ini rumusnya. Setiap orang itu berbuat kebaikan, berbuat apa saja amal saleh, maka amal soleh itu akan menyeretnya ke amal soleh yang lain, ya. Karena setiap amal soleh itu memiliki saudara dan saudari. Setiap Anda beramal soleh, maka amal soleh itu menarik Anda kepada saudarinya yang lain, amal solehnya yang lain. Maka Anda beramal saja, walaupun amal itu sedikit, ya, beramal, yang penting sedikit, nggak masalah sedikit, tapi Anda beramal. Ketika Anda beramal, dia akan menarik Anda, menyeret Anda ke amal soleh yang lain. Anda beramal lagi, terus Anda akan ditarik ke amal soleh yang lain. Setiap orang itu beramal soleh, maka dia seitu pula dia dijauhkan dari maksiat. Semakin dia beramal soleh, semakin jauh maksiat tersebut. Dan sebaliknya, maksiat juga menarik kepada maksiat yang lain. Orang berbuat maksiat, maka kalau dia tidak bertobat kepada Allah, maka akan menyeret dia kepada maksiat yang lain. Maksiat lain ikut sama dia. Makanya orang kalau berdusta, tidak mungkin berdusta itu sekali. Ulun berdusta dalam hidup ulun sekali aja kada mungkin. Ini sudah berdusta pulangnya. Ya. Maka orang kalau berdusta, satu kali berdusta dia akan menutupi kedustaannya dengan kedustaan. Ya, kebohongannya dengan kebohongan. Ya. Karena maksiat itu pasti akan menarik, ya, ke maksiat yang lain. Maksiat juga punya saudara. Ya. Makanya kata para ulama, beramal solehlah, walaupun sedikit. Karena yang sedikit itu menarik Anda, ya, Anda diseret terus ke amal-amal soleh yang lain. Makanya kita itu jangan meremehkan amal soleh yang sangat kecil, senyum, salam. Ini amal soleh yang sangat sederhana, ya. Dan ini berapa kali ketemu orang di jalan, kada pernah kita senyum, kada pernah kita salam. Padahal mendusur, ya, kampung bolak-balik orang macam, ya. Kadang-kadang kita lupa salam sama orang. Padahal ini amal yang sangat ringan, ya, sangat sederhana. Ya. Karena banyak orang itu meremehkan amal soleh yang ringan semacam ini, ya. Meremehkan amal soleh yang sangat sederhana ini. Padahal itu menarik kepada amal soleh yang lain. Wallahu ta'ala. Baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan waqafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.